Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Jika kalian ingin memanggil jin ini, maka bakarlah satu kemenyan di kamarnya dan panggillah dia dengan siulan. Si Mbah menjelaskan panjang lebar pada Fajar dan Siska. Keduanya hanya menganggukkan kepala dan mulai tersenyum sebab sebentar lagi hidup mereka akan kembali normal. Apakah sudah selesai, Mbah? Tanya Siska dengan wajahnya yang mulai terlihat cerah. Sudah, jawab si Mbah seraya tersenyum menjijikan pada Siska. Kalau begitu ayo kita pulang, Mas. Siska mulai menarik tangan Fajar agar segera pergi dari tengah hutan. Sebentar, jangan pergi dulu. Kalian bisa pulang ketika Fajar sudah terlihat. Fajar dan Siska pun kembali duduk seraya mulai menatap langit yang masih gelap. Bahkan sesekali Siska yang tak tahan menahan kantuknya mulai terlelap di bahu Fajar. Ada perasaan aneh di dalam hati Fajar ketika melihat wajah Siska. Entah kenapa sepertinya ia mulai mati rasa dan tak mencintai Siska lagi. Apalagi melihat wajah Siska yang sudah mulai keriput dan tak menarik lagi di matanya. Fajar pun menepuk pelan pipi Siska agar terbangun dan menjauh dari pundaknya. Siska hanya menggeliat dan matanya mulai sesekali mengerjap agar terbangun. Aku ngantuk, Mas, ucap Siska dengan pelan. Tahanlah, Sis, sebentar lagi juga pagi. Kau bisa tidur di rumah nanti. Fajar pun bangkit dan melihat-lihat hutan sekitar. Hawa dingin menusuk pori-pori kulitnya. Sesekali dirinya bahkan menggigil karena kedinginan. Berjam-jam Fajar dan Siska menunggu kedatangan senja. Mereka hanya duduk dan sesekali berdiri untuk tetap terjaga menunggu datangnya pagi. Hingga tak terasa, di saat Siska dan Fajar duduk, terlihat Fajar mulai terlihat dan awan perlahan mulai terlihat cerah dengan warna jingganya. Sudah pagi, Mas, ucap Siska sangat senang. Iya, aku tahu. Si Mbah bangkit dan mulai berjalan ke arah Siska dan Fajar. Sekarang, kalian bisa pulang. Ingat, siapkan kamar layaknya pengantin yang akan melakukan ritual malam. Kau bisa siapkan wewangian alami seperti bunga melati dan kembang kamboja. Jangan lupa juga carilah tumbal pertama, gadis yang masih perawan, untuk menambah energi si iblis itu. Fajar dan Siska mengangguk. Mereka akhirnya pulang dan segera pergi menuju mobilnya yang terparkir di dekat gubuk si Mbah. Keduanya duduk di dalam mobil dan akhirnya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mobil berwarna putih itu tambah sangat kokoh ketika menembus jalanan hutan. Siska pun menutup matanya dan mulai tertidur di dalam mobil. Berbeda dengan Fajar yang mulai menerawang kehidupannya di masa mendatang. Sesekali terbayang wajah Putri yang selalu saja menarik perhatiannya. Apalagi ketika ia datang ke kamar Putri, tampak dengan jelas kakinya yang mulus dan wajahnya yang manis ketika tertidur. Sejak saat itulah, setiap kali Fajar menyentuh Siska, wajah Putrilah yang selalu ada di hadapannya. Fajar memandang Siska yang terlelap di sampingnya. Fajar menghela nafas karena mulai tak tertarik dengan wajah Siska yang sudah tua. Aku akan menyingkirkan dirinya dengan cara menumbalkannya pada iblis itu, gumam Fajar dalam hati. Tumbal yang harus Fajar dan Siska sediakan adalah gadis yang masih perawan, dan itu harus tiap minggu ada. Namun, jika ada wanita yang masuk ke dalam kamar itu, tak peduli jika wanita itu sudah tak perawan, wanita itu akan menjadi pemuas nafsu sang iblis setiap dibutuhkan. Fajar tersenyum menyeringai. Ia yakin bahwa jika sampai Siska terus melayani iblis itu,
maka perlahan-lahan Siska akan kurus penyakitan serta tak lama lagi akan mati. Dan itulah saatnya Fajar akan menikahi Putri. Fajar menyetir mobilnya dengan sedikit kencang. Hingga tak lama kemudian ia pun sampai di halaman rumahnya. Malam yang dingin membuat Fajar begitu kedinginan. Ia kemudian menatap Siska dan mencoba membangunkannya. Bangun, ucap Fajar dengan pelan. Cepat bangun. Dengan sedikit dorongan dari tangan Fajar pada pundak Siska, akhirnya Siska pun terbangun dan mengerjapkan matanya. Di mana kita, Mas? Apakah kau sudah buta? Lihat dengan jelas, ini kita sudah ada di halaman rumah. Cepat keluar dan ketuk pintu. Aku yakin semua orang pasti sudah tidur. Fajar sedikit membentak Siska. Entah kenapa Fajar merasa sangat jengkel dan kesal melihat wanita yang dulu sangat ia puja-puja. Bahkan kini ia enggan memperlakukan Siska dengan lembut seperti biasanya. Dok, dok, dok. Bi, buka, ini aku. Siska berteriak dengan kencang, seraya terus menekan tombol bel rumah yang ada di tembok samping pintu. Bi, cepat buka. Dasar pembantu gak tahu diri. Majikan pulang bukannya buka pintu malah enak-enakan tidur. Siska menggerutu dengan kesal. Fajar yang baru saja turun setelah memarkirkan mobilnya pun berjalan ke arah pintu dan melihat Siska yang masih berdiri di depan pintu rumahnya. Masih belum dibuka juga pintunya? Tanya Fajar dengan heran. Belum, Mas. Aku pikir si kacung itu sedang tidur lelap. Siska kemudian menggedor kembali pintu rumahnya dengan sangat kencang. Hingga tak lama kemudian langkah kaki yang mendekat ke arah pintu mulai terdengar. Bentar, Nyonya, ucap wanita parubaya di seberang pintu. Silahkan masuk, Nyonya. Maaf lama, tadi bibi ketiduran. Enak ya kamu tidur. Kami di sini dari tadi dan digigiti nyamuk, ucap Siska dengan ketus. Ia berjalan melewati Bidarmi yang sedang berdiri di ambang pintu dan menyenggol lengan wanita parubaya itu dengan cukup keras. Bidarmi hanya mampu terdiam seraya menundukkan kepala. Ia bahkan menahan rasa sakit penghinaan Fajar dan Siska selama puluhan tahun karena ia memang ingin tetap bekerja di rumah majikannya yang sudah menolongnya. Majikannya yang dulu tak lain adalah ayah serta ibunya Fajar. Fajar yang merasa lelah segera kembali bersemangat ketika menghirup udara di dalam rumahnya. Apalagi ia mulai mencari keberadaan Putri yang mungkin saat ini juga sedang tertidur. Bidarmi yang selesai mengunci kembali pintu rumah majikannya segera berjalan melewati Fajar yang hanya berdiri di depan tangga. Tuan sedang apa? Tanya Bidarmi dengan heran. Bi, saya hanya sedang melihat-lihat kondisi rumah saya. Apakah rumah saya masih sama seperti kemarin-kemarin sebelum saya tinggalkan? Apalagi sekarang lagi marak pencurian. Jadi saya hanya melihat rumah saya yang masih bersih tanpa noda. Bidarmi yang sedikit bingung dengan jawaban Fajar pun mencoba untuk acuh. Bagaimana mungkin majikannya akan berpikir bahwa rumahnya akan kemalingan? Sedangkan jika pun benar ada pencuri, pasti Bidarmi ataupun Sari dan Putri pasti akan ikut celaka. Mengingat para pencuri zaman sekarang sangatlah kejam dan jahat. Ya sudah tuan, saya pergi dulu. Bidarmi berjalan meninggalkan Fajar yang masih menatap ke arah pintu kamar Putri. Hingga tak lama kemudian Fajar pun bergegas menuju kamarnya dan melihat Siska yang sudah terlelap dengan pulas di atas ranjang. Ini kesempatan yang baik untuk Fajar. Ia kemudian berjalan keluar kamar dan pergi ke kamar Putri. Gadis itu pasti sedang tidur, gumam Fajar seraya tersenyum menjijikan. Malam yang kian merangak membuat Fajar nampak berani datang ke kamar Putri. Ia bahkan tak takut ketahuan oleh istri ataupun anaknya, sebab ia tahu bahwa semua orang di dalam rumah pasti sangat lelah dan mengantuk. Akan aku temui gadis cantik itu dan mengajaknya untuk bermain-main. Fajar yang sudah sampai di depan kamar Putri mulai mencoba membuka kamar gadis tersebut. Namun, aksinya gagal, sebab sulit sekali membuka kamar gadis itu karena terkunci dari dalam. Cih, sial, umpatnya dengan kesal. Fajar mulai memutar otaknya dan mulai menemukan ide. Ia akan mengambil kunci cadangan kamar Putri dan mengajak Putri untuk melakukan hal yang tak sepantasnya.
Fajar segera pergi menuju kamarnya dan melihat Siska yang saat ini tengah terlelap di atas ranjang besarnya. Fajar berjalan menuju lemari pakaian dan mencari kunci cadangan di dalam sana. Namun sekian lama ia mencari tak kunjung ditemukan olehnya. Di mana kunci itu? Fajar yang kesal mulai mengingat-ingat tempat terakhir ia menyimpan kuncinya. Hingga akhirnya ia pun ingat bahwa kunci cadangan semua pintu di rumah dipegang oleh Bidarmi. Benar-benar hari yang sangat sial. Fajar yang mulai frustasi pun terduduk di atas tempat tidurnya dengan sangat kencang, membuat Siska yang tengah terlelap mulai terbangun dan mengerjapkan matanya. "Kenapa, Mas?" tanya Siska seraya mengucek ke matanya. Fajar hanya diam dan memandang wajah istrinya dengan kesal. Hingga tak dapat dipungkiri bahwa saat ini nafsu Fajar sedang memuncak dan ia harus melakukannya, walaupun dengan Siska yang tampak tak menarik di matanya. Perlahan-lahan Fajar mulai merekatkan tubuhnya ke samping Siska dan mulai merekatkan juga wajahnya tepat 5 cm di dekat Siska. Siska yang paham maksud suaminya pun hanya diam dan membiarkan suaminya melakukan hal yang ia inginkan tanpa menolak walaupun Siska sangat lelah. Entah kenapa, tak ada sedikit pun perlakuan lembut yang Fajar berikan untuknya sehingga Siska mulai merasa aneh dengan perlakuan suaminya dan menghentikan semuanya. "Kau kenapa, Mas?" tanya Siska di tengah perbuatan suaminya. Fajar hanya diam dan melanjutkan apa yang ia mau. Mau tidak mau Siska pun tak mengatakan apapun walaupun ia sangat tak nyaman dengan apa yang sedang Fajar lakukan. Pagi telah tiba. Sari yang baru saja terbangun dari tidurnya segera bergegas menuju kamar mandi dan membilas tubuhnya dengan air hangat. Tak butuh waktu lama untuk Sari membersihkan dirinya. Ia kini sudah rapi dengan pakaian yang ia gunakan, dan ia pun mulai berjalan menuruni anak tangga untuk pergi menuju dapur. Sari yang belum tahu ayah serta ibunya sudah pulang segera melahap semua makanan yang baru saja dihidangkan Bidarmi di atas meja dan segera pergi menuju sekolahannya. Sari yang baru saja membuka pintu keluar rumahnya sangat terkejut ketika mendapati sebuah mobil putih milik ayah dan ibunya sudah rapi terparkir di dekat halaman rumah. Gadis cantik itu berlari dengan sangat kencang menaiki anak tangga dan menuju kamar ayah serta ibunya. Tampak raut wajah bahagia di wajahnya tak bisa disembunyikan. "Ayah, Ibu!" teriak Sari dengan keras. "Ayah sudah pulang!" teriak Sari yang baru saja sampai di depan pintu kamar ayahnya. Fajar yang masih kelelahan pun segera mengambil bajunya yang tergeletak begitu saja di atas lantai dan memakainya asal-asalan. Ia sangat kesal dengan tingkah putrinya yang begitu tak sopan dan sangat kekanakan. Fajar membuka sedikit pintu kamarnya dan dia pun keluar menemui putri semata wayangnya. Sari yang bahagia melihat ayahnya pun segera memeluk tubuh pria di hadapannya. Dengan spontan, Fajar mendorong tubuh Sari mundur hingga membuat gadis itu terkejut dan menatap ke arah ayahnya seolah tak percaya. "Ayah mendorongku?" tanya Sari dengan pelan. Fajar terdiam. Ia bahkan terlihat acuh dengan raut wajah sedih yang putrinya tunjukkan. "Kenapa ayah mendorongku?" tanya Sari kembali. "Kau itu sudah besar. Ayah baru saja pulang dan baru saja tidur. Kau berteriak sangat keras hingga membuatku terbangun. Dan sekarang aku sangat pusing." Sari yang mendapatkan respon dingin dari ayahnya pun segera pergi menuju sekolah dengan perasaan sedih. Samar-samar terdengar suara Fajar yang membentak Sari membuat Siska mengerjapkan mata dan terbangun. Ia menatap punggung lelaki yang dulu pernah ia rebut dari sahabatnya itu dengan tatapan bingung. "Ada apa, Mas? Kenapa pagi-pagi kau berkata seperti itu pada Sari?" "Sudah, diam. Jangan banyak bertanya. Sekarang kau bangun dan siapkan pakaian untukku. Aku akan pergi menemui seorang mucikari untuk mencarikan gadis yang masih perawan untuk kita tumbalkan nanti malam." "Kau akan pergi sendirian, Mas?" tanya Siska dengan heran. Biasanya Fajar akan senang sekali ditemani Siska, walaupun mengunjungi sebuah tempat jual beli wanita. Mereka biasanya akan pergi mencari wanita itu untuk dipersembahkan sebagai tumbal iblis yang membantu pesugihannya. "Tentu saja aku akan pergi sendirian. Aku malu membawamu ke sana. Mereka pasti akan mengira bahwa kau adalah pembantuku," jawab Fajar dengan kesal.
pembantu. Jangan katakan hal itu padaku, Mas. Ingat, kau yang dulu meminangku dan mengatakan bahwa aku cantik. Sekarang kau bahkan mengatakan hal demikian padaku. Yang benar saja. Siska bangkit dan segera mengambil pakaiannya yang berserakan. Ia pergi meninggalkan Fajar menuju kamar mandi dan segera membilas tubuhnya dengan kasar. Dalam benak serta pikiran Siska saat ini, ia sangatlah marah dan tak terima dengan perkataan Fajar yang begitu menyakitkan hatinya. Bagaimana mungkin Fajar mengatakan bahwa dirinya sama seperti pembantu, padahal baju yang ia gunakan adalah baju yang sangat bernilai fantasis. Hingga saat Siska selesai membasahi tubuhnya, ia menatap sebuah cermin yang ada di dalam kamar mandi. Tampak dengan jelas kerutan yang ada di dekat kelopak matanya, serta pipinya yang mulai terlihat mengendor. Mungkin karena wajahku yang sudah tak cantik lagi, ia berani mengatakan hal itu padaku. Gumam Siska seraya menatap cermin. Lihat saja, Mas, aku akan membuatmu jauh bertekuk lutut padaku. Bahkan kau akan menjilati kakiku karena terpana dengan kecantikan yang aku miliki. Aku harus secepatnya menemui si Mbah yang dulu pernah membuat Fajar tergila-gila padaku. Aku takkan rela jika pria yang sudah mulai tua itu mencamkanku dengan seperti ini. Siska segera memakai handuk dan keluar mengambil pakaiannya di dalam lemari. Tak nampak Fajar di dalam kamarnya hingga Siska pun yakin bahwa pria itu memang sudah berangkat mencari seorang gadis untuk menjadi tumbal si iblis. Bahkan dia pun pergi tanpa membilas tubuhnya terlebih dahulu. Dia sungguh sangat menjijikkan, umpat Siska dengan kesal. Iva yang baru saja masuk ke dalam tubuh Putri segera bangkit dan membasahi muka serta membasahi seluruh tubuhnya dengan air yang mengalir dari shower. Ia bahkan sudah tahu rencana Fajar dan Siska yang akan menyingkirkan arwahnya dengan bantuan sesosok iblis. Aku akan membantumu ketakutan malam ini, Fajar. Putri tersenyum menyeringai. Ia kemudian memakai kembali pakaiannya yang pertama ia kenakan saat masuk ke dalam rumah ini untuk mendapatkan simpati dari Siska. Ia berjalan menuruni anak tangga dan mendapati Fajar yang sedang melahap sarapannya. Dengan bola mata yang berbinar, Fajar bak mendapatkan durian runtuh ketika melihat kaki jenjang Putri yang begitu menggiurkan baginya. Lekuk tubuh Putri yang tercetak sempurna bahkan membuat Fajar tiba-tiba saja tersedak dan berusaha mengambil secangkir air minum yang ada di dekat lemari pendingin. Tuan tak apa-apa? Tanya Putri seraya memberikan air dan tersenyum manis ke arah Fajar. Kancing baju Putri bagian atas yang terlepas sontak saja membuat Fajar senang dan tak henti menatap tubuh Putri yang begitu menggoda. Matanya lekat menatap tak berkedip hingga tak lama kemudian Bidarmi datang membawa sebuah kain untuk mengelap kompor. Hari ini Siska dengan sigap membawa beberapa bunga melati serta bunga mawar yang indah dari arah luar rumahnya. Beberapa tetangga bahkan sempat menggoda Siska yang tengah menenteng bunga mawar yang banyak dan mengatakan bahwa Siska akan membuat kejutan romantis untuk Fajar. Siska bahkan tersipu malu walaupun ia hanya berpura-pura saja mengiyakan semua perkataan tetangganya agar mereka tak curiga. Dengan bantuan Bidarmi, Siska membawa beberapa ikat bunga melati serta mawar yang ia pesan secara online dan menaruhnya di ruangan yang tak lain adalah gudang belakang. Nyonya beli banyak bunga untuk apa? Apa Nyonya akan mengadakan malam pengantin lagi sama Tuan Fajar? Ucap Bidarmi seraya tersenyum menggoda. Siska hanya menatap sekilas wanita parubaya itu dan terdiam. Siska hanya ingin fokus dengan rencananya, menumbalkan seorang gadis agar arwah yang ia kira Marlin segera pergi dari rumahnya dan tak meneror keluarganya. Iya, ini untukku dan Fajar. Bibi ingat baik-baik, jangan ada yang membuka pintu ini baik malam ataupun siang. Kunci kamar ini akan aku pegang, dan ingatkan Putri jangan sampai masuk ke sini. Aku sengaja tak akan memberitahu Sari, sebab aku tak ingin dia yang sekarang mulai banyak ingin tahu menggagalkan semua rencanaku. Tapi Putri kenapa boleh diingatkan sedangkan Non Sari tidak? Siska menghela nafas. Bagaimanapun, Putri hanya orang asing dan pasti ia akan mengelilingi rumah ini karena bosan. Sedangkan Sari adalah putri saya yang memang tak boleh tahu tentang kamar ini apalagi sampai membukanya. Hanya aku dan Fajar yang boleh masuk ke dalam ruangan ini.
Bidarmi hanya menganggukkan kepala. Ia harus patuh dengan perkataan Siska, walaupun terkesan sedikit aneh. Ya sudah Nyonya, apalagi yang harus saya angkut ke dalam sini? Tanya Bidarmi dengan pelan. Kau suruh saja Mang Ardi mengambil kasur busa yang ada di kamar tamu. Ambillah satu kasur dan letakkan di sini. Setelah itu Bibi tolong sapu dan pel lantai ini dengan bersih. Aku akan jadikan tempat ini sebagai kamar khusus untukku dan Fajar. Ucap Siska berbohong. Bidarmi bergegas pergi meninggalkan Siska sendirian di kamar tersebut. Ia bahkan tak sengaja berpapasan dengan Putri yang baru saja turun dari atas tangga yang berjalan menuju dapur. Bi, mau kemana? Bidarmi menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan menatap Putri dengan senyuman manisnya. Bibi mau ke Mang Ardi dulu. Bibi disuruh Nyonya agar Mang Ardi angkut kasur di kamar atas. Kamar atas? Kamar tamu? Tanya Putri meyakinkan. Iya nak, Nyonya Siska ingin membuat kamar khusus untuk menghabiskan waktunya bersama Tuan Fajar. Dan ingat, kamu jangan masuk ke sana ya. Putri yang sudah tahu rencana Siska hanya tersenyum seraya menganggukkan kepala. Baginya sebuah larangan adalah sebuah perintah. Maka dari itu, ia akan mengintip kamar yang sedang Siska hias untuk iblis tersebut. Ya sudah, Bibi pergi dulu keburu Nyonya marah. Iya Bi, hati-hati jangan sampai Bibi terjatuh. Jawab Putri seraya tersenyum. Putri berjalan menuju dapur dan mendapati ruangan tersebut yang sepi tanpa siapapun. Ini kesempatan baginya untuk memakan daging mentah di dalam kulkas. Perlahan-lahan Putri membuka lemari pendingin itu dengan perasaan senang. Matanya berbinar kala melihat genangan darah dari wadah yang menampung daging sapi yang menjadi stok makanan untuk Bidarmi masak. Tak menunggu waktu lama, Putri pun mengambil wadah itu dan meletakkan daging sapi mentah tersebut di atas piring. Lalu ia pun meneguk genangan darah segar yang sudah dingin dengan sangat lahap. Bak meneguk sirup yang segar. Putri bahkan menjilati wadah tersebut hingga tak ada setetes pun air menempel di wadah tersebut. Ah, segar, gumam Putri dengan pelan. Tiba-tiba sebuah wajan jatuh tepat di belakang Putri hingga sontak saja. Ia berbalik dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Kamar bernuansa putih sudah rapi disediakan oleh Siska bersama Bidarmi serta Mang Ardi. Dari kejauhan, Putri tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Siska, yang yakin bahwa arwahnya tak akan pernah menaruh lagi keluarga Fajar. Putri bahkan telah menyusun rencana untuk mencelakakan Siska dan Fajar malam ini sebelum melakukan penumbalan pada sang iblis tersebut. Putri pun berjalan menuju Siska dengan wajah yang ia buat seperti tak tahu apapun. Putri, kamu sudah bangun? Tanya Siska dengan wajah gugupnya. Iya Nyonya, maaf jika saya bangun kesiangan. Tak apa-apa nak, kamu sudah makan? Sudah Nyonya. Saya tadi malu karena Nyonya sudah baik sekali pada saya, sedangkan saya tak melakukan apapun dan hanya membuat beban untuk Nyonya di rumah ini. Siska mengusap pucuk kepala Putri. Ia kemudian tersenyum dengan ramah pada gadis yang benar-benar akan membalaskan dendam padanya. Siska bahkan tak sadar bahwa fisik Putri tampak begitu beda dari manusia biasanya. Pupil mata Putri yang tampak begitu besar serta kulitnya yang pucat pasi. Bahkan Siska tak sadar ketika menyentuh tubuh Putri begitu dingin bak sebuah mayat. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Putri dengan pelan. Sebentar. Siska berjalan mengambil sebuah bunga dan memetik satu tangkai ke dalam wadah. Kau petik saja mawar ini dan taruh di dalam wadah. Nanti kau hias berbentuk hati di atas ranjang dengan indah ya. Putri menganggukkan kepala. Ia tersenyum dan segera meraih beberapa tangkai mawar serta wadah di tangan Siska. Bolehkah saya memetik bunga-bunga ini di ruangan tamu Nyonya? Saya merasa sangat pengap di sini. Ya sudah, bawa saja ke sana dan kamu petik semua bunganya. Aku akan mengunci pintu ini dulu dan kunci ini akan dipegang oleh Bidarmi. Jadi jika kau sudah selesai, maka ambillah kuncinya di Bidarmi dan berikan sama saya. Saya akan mandi dulu sebentar. Siska berjalan meninggalkan Putri.
Pidarmi dan Mang Ardi di kamar tersebut. Putri kemudian berjalan menuju ruang tamu dan segera duduk untuk memetik kelopak bunga dari tangkainya. Pidarmi dan Mang Ardi pun segera membereskan kembali sampah-sampah bekas hiasan yang ada di atas lantai, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Keduanya tampak begitu sibuk dan bekerja sama membereskan semuanya agar terlihat rapi dan bersih. Lain halnya dengan Putri yang sesekali memakan bunga mawar yang ia genggam. Rasa manis yang ia rasakan dari kelopak bunga mawar seolah menjadi candu baginya, dan bahkan ia seperti ingin sekali menghabiskan semua bunga yang ada. Matanya tak berhenti mengawasi sekitar sebab ia takut bahwa akan ada orang yang melihat kelakuannya. Sore hari telah tiba. Fajar berjalan menuju ruang tamu membawa seorang gadis lugu dan polos masuk ke kediamannya yang besar. Nampak sekali gadis itu masih sangat muda, namun cukup berani melenggak-lenggokkan tubuhnya bak sudah terlatih. "Kamu akan melayani saya nanti malam," ucap Fajar berbisik di telinga gadis tersebut. Terlihat gadis itu dengan cepat menganggukkan kepala dan tersenyum seraya memelintir tangannya di kerah baju Fajar. "Baik Tuan, saya akan pastikan Tuan puas dengan pelayanan saya." "Kau benar-benar ahli sayang. Tapi apakah kau benar-benar belum pernah melakukannya sebelumnya?" tanya Fajar memastikan bahwa gadis yang ia bawa masih perawan. "Tentu saja Tuan. Tuan akan tahu nanti malam. Saya bahkan tak dibolehkan mendekati seseorang pria, sebab Tante sudah membandrol harga untukku cukup mahal dan hanya Tuan yang mampu membeli saya." "Bagus kalau begitu. Kau jangan sampai mengecewakanku. Paham?" Sari yang baru saja pulang dari luar rumah segera merasa heran, sebab kondisi rumahnya sangatlah sepi. Tanpa disadari ternyata ayah dan ibunya telah bersekutu dengan berbagai macam iblis. Bahkan ia pun tak tahu sumber kekayaan ayah serta ibunya yang tak lain hasil dari pesugihan yang selama ini mereka lakukan. Dan pesugihan itu dilakukan dengan tumbal wanita-wanita tak bersalah. Putri yang baru saja turun dari tangga langsung tersenyum senang ketika melihat Sari yang baru saja tiba. Ia bahkan sudah menyiapkan rencana untuk menghasut Sari agar bisa membantu rencana balas dendamnya. Sari, baru pulang," ucap Putri dengan senang. "Iya, aku baru saja pulang kerja kelompok dengan teman. Kemana semua orang?" tanya Sari pada Putri. Pidarmi sama Mang Ardi sedang pergi disuruh Nyonya dan Tuan untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Sedangkan Nyonya dan Tuan sedang menghabiskan waktu bersama tahu maksudku kan? Putri sedikit tertawa mengucapkan semuanya pada Sari. Ia sengaja menyembunyikan kelakuan ayahnya agar Sari sendiri yang tahu, dan ia pun tak ingin dirinya yang menjadi imbas dari keributan yang akan terjadi. "Menghabiskan waktu, maksudmu itu?" tanya Sari meyakinkan. "Iya Sari, mereka sedang berusaha membuatmu memiliki adik. Kau pasti sangat kesepian kan?" Sari hanya terdiam. Ia bahkan tak menanggapi ucapan Putri dan memilih pergi menuju kamarnya. Dalam diam, Sari sebenarnya sedang bertanya-tanya mengenai maksud perkataan Putri. Bahkan Sari masih merasa aneh mengenai perkataan Putri yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya sedang menghabiskan waktu bersama. Padahal ia tahu bahwa akhir-akhir ini hubungan ayah serta ibunya sedang tak baik-baik saja. Sari mulai meletakkan tas sekolahnya dan mulai memainkan ponselnya di atas ranjang. Hingga ia pun tak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan akhirnya, tak lama kemudian Sari pun tertidur dengan masih memakai seragam sekolahnya. Dinding jarum jam menjadi irama pengantar tidur untuk Sari, hingga membuatnya semakin nyaman dan terlelap dengan pulas. Lain halnya dengan Putri yang sudah bersiap untuk memulai balas dendamnya. Ia mulai terbaring di atas ranjang dan memejamkan matanya. Arwah Iva kini sudah terlepas dari jati dirinya, yaitu Putri. Ia kemudian membacakan beberapa mantra dan mulai berjalan dengan seringaiannya yang mengerikan menuju kamar buatan Siska pagi tadi. Iva tersenyum dengan mulut yang robek sampai pipinya. Belatung yang memenuhi wajahnya bahkan berjatuhan di atas lantai rumahnya.
Ia kemudian berjalan menuju kamar Siska dan mendapati wanita itu sedang terlelap sendirian di atas kasur besarnya. Kau bahkan bisa terlelap dengan nyenyak ketika iblis itu mencoba menghancurkan gadis yang kalian beli. Iva mulai mendekati tubuh Siska yang sedang terbaring dan mulai tertidur di sampingnya. Iva mengelus-elus wajah mulus Siska dan bernyanyi dengan pelan. Hingga tak lama kemudian Siska pun terbangun dan ketakutan ketika melihat sesosok wajah hancur dengan bau busuk yang sangat menyengat darinya. Tubuh Siska bahkan menjadi kaku. Ia tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, bahkan hanya untuk sekedar memalingkan wajahnya agar tak melihat sosok menyeramkan di depannya. Mulutnya seakan terkunci dan tak mampu berteriak untuk meminta tolong. Iva menyeringai dan sengaja menampilkan mulutnya yang hitam serta mengeluarkan darah berbau busuk. Anehnya, Siska tak sadar bahwa yang dihadapannya bahkan bukanlah Marlin, melainkan putri tirinya sendiri yang sudah ia tumbalkan sebelumnya. Kau bahkan sudah lupa padaku, Siska, ucap Iva dengan tawanya. Wajah yang hancur serta belatung yang keluar dari setiap pori-pori arwah di hadapannya sontak saja membuat Siska ingin segera berlari dan berusaha bangkit untuk pergi. Tawa melengking dari mulut Iva membuat Siska benar-benar ketakutan. Mulutnya bahkan seakan terkunci akibat mantra yang selalu Iva ucapkan. Kau harus mati, Siska. Dengan bantuan dari jin yang Raja Siluman kirimkan, Fajar yang kini sedang berada di ruang tamu bahkan tengah diteror oleh jin-jin yang menyeramkan. Iblis yang saat ini tengah memadu kasih dengan gadis pembelian Fajar bahkan tak membantu apapun. Fajar dicekik dengan sangat kencang di bagian leher hingga dirinya mampu terangkat ke udara dan terjatuh dengan cukup keras. Tawa yang sangat mengerikan terdengar memekakan telinganya, sampai darah segar kini mengalir dari dalam telinga Fajar dengan sangat keras. Fajar sebisa mungkin terlepas dari sosok yang tak mampu ia lihat tersebut dan berusaha berteriak dengan keras agar siapapun bisa membantunya. Sayangnya, baik Putri, Sari, ataupun Siska, tak ada yang datang untuk membantunya saat ini. Tolong lepaskan aku, lirik Fajar dengan pelan. Suara berat dari sosok bayangan hitam di depannya hanya tertawa dan mulai membawa Fajar terbang jauh lebih tinggi lagi. Kini tubuh Fajar terkantuk di atas langit-langit ruangan tamu dengan lehernya yang terasa sangat sakit. Mohon ampun, tolong lepaskan aku. Fajar terus saja memohon pada sosok itu. Namun sosok itu tak akan pernah berhenti sebelum ada perintah dari Raja Siluman yang saat ini tengah mengendalikannya. Napas yang mulai tersengal serta wajahnya yang mulai pucat pasi membuat iblis itu kini menurunkan Fajar sebab dia sudah mendapatkan sebuah bisikan dari Raja Siluman. Kau akan mati, ucap sosok tersebut sebelum menghilang. Fajar yang terlempar dari atas langit rumahnya tepat terjatuh di atas sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Untung saja dirinya masih bisa bernafas walaupun pandangannya mulai buram dan akhirnya ia pun kehilangan kesadaran. Iva yang saat ini tengah bermain-main dengan Siska pun hanya bisa menertawakan ekspresi yang Siska tunjukkan kali ini. Muka yang pucat serta mata dan mulut yang terbuka membuat Iva ingin sekali tertawa. Apa kau takut, Siska? Kasihan sekali. Iva terus saja mengajak Siska yang saat ini tengah ketakutan. Hingga saat Iva melihat ke arah meja rias Siska, ia melihat sebuah pisau kecil tergeletak di sana. Cantik, ucap Iva seraya mulai mengambil pisau lipat tersebut. Ia berjalan menuju tempat Siska terbaring dan mulai menggasak-gasakkan pisau itu di wajah Siska. Rasa sakit di wajah Siska sungguh menjadi candu bagi Iva. Ia bahkan sangat senang ketika melihat wanita itu meringis kesakitan saat pisau itu tengah menggores wajahnya secara perlahan. Enak bukan? Tanya Iva dengan senyumannya. Apakah kau suka dengan gambar yang aku buat, Siska? Tanya Iva dengan bangganya. Siska menggeleng-gelengkan kepala menahan rasa sakitnya yang ia alami.
Ia bahkan meneteskan air mata kalau perlahan-lahan benda kilap itu mulai menyentuh setiap inci wajahnya. Perih sudah pasti ia rasakan, namun ketakutan akan arwah itu membunuhnya semakin besar. Iva mulai membuka mantra pengunci Siska, sehingga wanita itu bisa berteriak sekencang mungkin. Namun, Siska sudah menyiapkan mantra lain agar Sari tak bisa mendengar teriakan dari Siska. "Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Dasar jalang, kau sudah mati dan kau takkan bisa mengambil semuanya dariku. Lepaskan." Iva tersenyum mendengarkan ucapan Siska. Sungguh miris sekali nasib ibu tirinya. Kini wajahnya bahkan sudah terluka dengan banyak sayatan yang ia ukir sendiri di sana. Darah segar bahkan menetes-netes di lantai. "Apa kau mengenalku, Siska?" tanya Iva dengan penuh kebencian. "Iya, aku tentu mengenalimu, Keparat. Kau adalah wanita tak berguna. Kau Marlin, sang gadis bodoh yang bisa aku kendalikan. Kau wanita penggoda." "Kau bahkan tak mengenaliku, Siska. Kau benar-benar tak mengenaliku." Iva mulai mengangkat tubuh Siska ke udara dan menjatuhkannya ke atas lantai dengan cukup keras. Siska meringis menahan sakit dan ia pun mencoba untuk bangkit namun gagal. Tubuhnya bahkan masih sulit untuk ia gerakkan. "Kau bahkan telah salah mengenaliku, Siska. Iya, satu lagi. Wanita yang kau anggap penggoda itu adalah dirimu sendiri. Kau sudah merebut si bajingan itu dan mengambil anaknya juga. Kau bahkan lebih hina dari iblis, setan ataupun siluman. Kau bahkan tak pantas untuk hidup, Siska." Dengan ayunan tangannya, Iva berhasil membanting tubuh Siska ke tembok kamarnya cukup keras. Siska kini benar-benar sangat lemah dan pandangannya juga mulai buram. Darah dari wajah Siska terciprat ke atas lantai dan dinding kamar, membuat Iva sangat senang dan puas. Hingga akhirnya wanita itu tak sadarkan diri. Pagi telah tiba. Sari merasakan tubuhnya sangat bugar dan segar. Ia bahkan tersenyum ketika melihat sinar mentari yang begitu terik tepat mengenai wajahnya. Tubuhku sangat nyaman digerakkan. Kukira tadi malam tidurku sangatlah nyenyak." Sari mulai bangkit dan melepaskan seragam sekolahnya yang masih ia kenakan semalam. Untuk saja hari ini ia memakai baju batik sehingga ia bisa berganti pakaian dan tak mengenakan seragam yang ia pakai saat tidur. Harum semerbak parfum yang Sari kenakan membuat seisi kamar sangatlah wangi di setiap sudutnya. Sari bergegas mengemas buku yang akan ia bawa ke sekolah dan segera pergi menuruni anak tangga. Matanya tertuju pada Fajar yang saat ini tengah terbaring di atas sofa dengan sangat lelap. Sari bahkan masih sangat marah dan kesal setelah mendapatkan perlakuan dingin dari ayahnya tersebut. Sari memilih untuk pergi langsung ke sekolah tanpa sarapan dan tanpa berpamitan pada kedua orang tuanya tersebut. Tiba-tiba pintu ditutup dengan sangat keras. Bunyinya bahkan membuat Fajar yang semalam tak sadarkan diri kini bangun dengan terheran-heran. "Aku masih hidup," gumam Fajar dengan pelan. Ia meraba seluruh badannya yang terasa sangat sakit dan ia pun memegang telinganya yang baik-baik saja. Padahal jelas-jelas semalam darah segar mengucur deras dari dalam telinganya itu. "Aku benar-benar masih hidup." Fajar segera bangkit dengan susah payah dan berjalan menuju kamar di halaman belakang. Ia kini lebih fokus untuk mendatangi iblis yang si Mbah katakan akan membantunya itu dan ingin memarahi iblis itu karena tak membantunya saat mendapatkan teror dari arwah yang ia kira Marlin. Deru nafas Fajar terdengar membara. Ia bahkan menghiraukan rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat kelakuan jin suruhan Raja Siluman. "Dasar iblis tak berguna!" Fajar menggerutu dengan kesal. Kini ia berada tepat di depan pintu kamar belakang. Ia segera membuka pintu dan mendapati seorang perempuan tengah tergeletak tak berdaya di sana tanpa menggunakan sehelai benang apapun. Siska yang saat ini masih terlelap karena semalam tak sadarkan diri, kini mulai perlahan membuka matanya. Rasa sakit di seluruh tubuhnya bahkan tak terkira seolah-olah dirinya sudah jatuh dari ketinggian dengan beralaskan tanah. Sakit sekali," rintihannya seraya memegang kepalanya.
Siska mulai menajamkan pandangan dan mendapati sebuah barang-barang di kamarnya rapi tanpa ada sedikit pun yang rusak ataupun bergeser dari tempatnya. Padahal ia tahu bahwa semalam arwah Marlin bahkan sudah memporak-porandakan kamarnya itu. Bahkan saat Siska memegang kepalanya yang terasa begitu sakit, ia terkejut ketika mendapati kepalanya baik-baik saja tanpa luka sedikit pun, baik itu benturan maupun sayatan. Siska berjalan merangak menuju meja rias dan menatap wajahnya di cermin yang tambah bersih namun pucat pasi. Ia bahkan mengira bahwa dirinya sudah tiada, sebab perbuatan arwah itu benar-benar telah merusak jiwa raganya. Rasa sakit serta perih semalam sungguh-sungguh ia rasakan. Sayatan dari benda pipi yang tajam sungguh membuat dirinya merasa kesakitan luar biasa. Apalagi darah segar yang keluar dari pipinya kemarin malam sungguh ia lihat. Namun anehnya saat ini tak ada luka apapun dan juga dinding serta lantai kamarnya tampak bersih tanpa noda darah sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang ada, Siska mulai berjalan dengan terkopoh-kopoh, membuka kunci pintu kamar untuk meminta bantuan para Fajar. Ia merayap bak seorang wanita parubaya yang tengah sakit keras. Sungguh tragis nasib Siska yang dilakukan oleh arwah Iva. Aku akan memberikan perhitungan pada setan itu. Aku benar-benar akan melenyapkannya walaupun ia sudah menjadi setan. Siska terus saja menggerutu mengutuk setiap perbuatan yang arwah itu lakukan padanya. Aku sungguh akan membuat si jalang itu menderita. Bahkan setelah kematiannya berani-beraninya dia menakutiku serta melakukan semua ini padaku. Siska berjalan menuruni anak tangga dengan sangat pelan, hingga ia sadar bahwa suaminya pun tak ada di ruang tamu. Kemana pria itu? Gumam Siska dengan pelan. Ia berjalan menuju dapur dan tak mendapati Fajar di sana. Siska kemudian berjalan menuju kamar di halaman belakang dan mendapati Fajar tengah berusaha membangunkan gadis yang mereka sewa untuk iblis itu sebelumnya. Kenapa ini, Mas? Tanya Siska dengan panik. Mungkin dia kelelahan karena sudah menghabiskan malamnya dengan iblis itu. Sekarang kita harus pergi menuju klub untuk memberikannya pada wanita mata duitan itu. Kita sudah selesai memberikan tumbalnya. Fajar segera menggotong tubuh wanita itu ke dalam mobil. Siska yang membantunya pun segera duduk di kursi penumpang, tanpa berdandan ataupun berganti pakaiannya terlebih dahulu. Jalan yang begitu sepi dan lenggang tanpa pengendara membuat Fajar dan Siska bisa cepat sampai di tempat mereka membeli gadis itu. Keduanya menggotong wanita itu ke dalam rumah BO dan segera merebahkannya di atas kasur empuk. Ada apa ini? Kenapa dia? Kalian apakah anak buah saya? Pertanyaan dari mucikari itu begitu bertubi-tubi. Fajar menghela nafasnya dan mulai menjelaskan apa yang terjadi. Ia beralasan bahwa wanita itu mengalami kelelahan karena tak berhenti melayaninya yang memiliki kelainan seksualnya. Bahkan Fajar dan Siska beralasan bahwa Fajar merupakan pria yang hyper dan jarang sekali mengalami kelelahan saat memuaskan nafsunya. Jadi itu alasannya. Jika benar bisa dong kamu main sama saya? Mata Siska langsung melotot. Ia tak ingin bahwa suaminya melakukan hal itu dengan mucikari itu. Maaf, kami harus pergi dulu. Cepat kasih uangnya, Mas. Siska yang kesal membentak Fajar dengan keras. Ini uangnya. Terima kasih atas pelayanan anak buah Anda yang memuaskan. Fajar dan Siska kini berjalan menuju luar rumah itu dengan segera masuk ke dalam mobilnya. Dari jauh terlihat mucikari itu berlari mendekati mobil dan berusaha berbicara pada Fajar. Jika kamu ada waktu, maka kalian bisa hubungi saya. Saya akan memberikan pelayanan yang memuaskan pada Anda ketika istri Anda sedang tak ingin melakukannya. Wanita itu mengedipkan matanya pada Fajar, hingga membuat Siska marah dan segera menekan tombol untuk menutup kaca mobilnya. Fajar yang tahu istrinya cemburu segera melambaikan tangan dan menancap gasnya pergi dari tempat tak baik tersebut. Keduanya tampak saling diam dan tak mampu berkata apapun, hingga saatnya Siska mengatakan hal menakutkan kemarin malam yang membuatnya tubuhnya serasa remuk dan hancur. Kemarin si setan melala datang menemuiku, Mas. Fajar sontak saja mengerem mobilnya dengan tiba-tiba dan menatap Siska dengan tatapan menelisik. Apa kau berbohong?
Tentu saja tidak, Mas. Mana mungkin aku berbohong. Aku benar-benar didatangi olehnya dan dia berhasil membuatku ketakutan. Fajar menghela nafas dan mulai menceritakan kejadian seram yang menimpanya. Siska yang mendengar pengakuan suaminya pun merasa terkejut, sebab ternyata bukan dirinya saja yang diganggu oleh makhluk halus, tetapi suaminya pun mendapatkan perlakuan yang sangat mengancam jiwanya. Ini sudah tak bisa dibiarkan, Mas. Jika kita diam saja, maka si jalang itu bisa-bisa membunuh kita. Kemarin malam kita sudah tumbalkan seorang gadis perawan untuk iblis itu. Jadi aku harap iblis itu akan membantu kita mengusir setan itu malam ini. Iya, kau benar. Aku harus menyuruhnya melenyapkan arwah itu. Aku tak ingin sampai aku kehilangan harta benda apalagi nyawaku. Aku belum menikmati semua kekayaan yang aku miliki. Jadi, aku ingin iblis itu menjalankan tugasnya setelah kita beri energi. Fajar segera melajukan mobilnya kembali, dan kini ia sudah sampai di depan gerbang halaman rumahnya. Mang Ardi yang baru saja sampai bersama Bidarmi kini membukakan pintu gerbang ketika tahu mobil majikannya akan masuk ke dalam. Nyonya sama Tuan habis pergi dari mana? Tanya Bidarmi dengan senyumnya. Kami ada urusan. Kamu cepat buatkan sarapan dan bikin kopi hitam untuk saya. Fajar menyuruh Bidarmi dengan sedikit mendorong tubuhnya. Oh iya, kamu cuci mobil saya sekarang. Fajar melemparkan kunci mobil pada Mang Ardi yang saat ini tengah berdiri. Tanpa mereka sadari, saat ini sepasang mata tengah menatap ke arah mereka dari jendela kamar lantai 2. Iya, dia adalah Iva yang sudah kembali masuk ke dalam tubuh Putri. Ia bahkan saat ini tengah menyeringai melihat keadaan Siska dan Fajar yang tampak begitu lesu. Putri sangat senang melihat Fajar dan Siska sangat tertekan dengan ketakutan yang telah ia perbuat. Ini adalah awal pembalasan dendam yang baru saja Putri mulai. Tunggu saja malam-malam menyenangkan yang akan aku berikan pada kalian. Kalian pasti akan sangat senang bermain denganku. Apalagi jika kalian tahu bahwa aku bukanlah setan biasa. Aku tak akan bisa lenyap jika dendamku belum terbalaskan sepenuhnya pada kalian. Putri segera berbalik menuju cermin dan menyisir rambutnya yang panjang. Perlahan-lahan rambut di kepalanya mulai rontok, dan helaian rambut tersebut menempel cukup banyak di sisir tersebut. Aku harus segera mengawetkan kembali tubuh ini. Jika sampai kulit di tubuh ini ikut mengelupas, maka semua rencana aku akan hancur. Putri bergumam dengan pelan. Ia segera mengumpulkan helaian rambut yang cukup banyak di sisir dan mengumpulkannya di dalam kantong plastik. Putri segera mengambil tusuk konde kecil yang selalu ia selipkan di balik rambutnya dan mulai menusuk beberapa bagian di wajah, kepala, serta bagian tubuhnya. Aku perlu sekali alat ini, dan Raja sangat tahu apa saja yang aku butuhkan untuk membalaskan dendamku di sini. Aku akan memberikan pelayanan yang baik untuknya nanti sebagai ucapan rasa terima kasih. Putri mulai menggenggam tusuk konde itu dan kembali menyelipkannya ke balik rambutnya yang cukup tebal. Kulit di wajah serta tubuhnya mulai terasa mengencang akibat mantra serta tusukan dari tusuk konde yang Raja berikan. Ia bahkan merasa sangat segar dan bugar seolah-olah telah mendapatkan tubuh baru lagi. Putri mulai berjalan menuruni anak tangga dan tak melihat siapapun di sana. Ia kemudian berjalan ke arah dapur dan nampak Bidarmi tengah berdiri di sana, seraya memotong banyak sekali sayuran. Bi, panggil Putri dengan pelan. Spontan saja Bidarmi membalikkan tubuhnya dan melihat Putri yang baru saja berada di ambang pintu dapur. Nak Putri sudah merasa lapar ya? Tanya Bidarmi dengan ramah. Putri yang menatap tak ada daging sepotong pun di atas meja makanan segera menggelengkan kepala. Aku tak lapar, Bi. Aku hanya ingin mencari seseorang di rumah ini karena pakaianku sudah sangat kotor. Putri menatap bajunya yang mulai terlihat lusuh dan kotor. Astagfirullah, Nak. Bibi lupa. Ya sudah, nanti Bibi akan bicara pada Nyonya Siska bahwa pakaianmu sudah sangat kotor. Oh iya, tapi ketika kau tidur apa pakaiannya diganti dengan yang Bibi kasih tempo lalu? Tanya Bidarmi cepat. Putri menganggukkan kepala. Ya, memang selama ini jika ia pergi untuk tidur, ia tak lupa mengganti pakaiannya dengan pakaian ibunya yang diberikan oleh Bidarmi sebelumnya. Bahkan,
Pakaian ibunya ingin sekali ia gunakan ketika sehari-hari. Namun ia sadar bahwa Siska tak menyukainya dan pastinya Bidarmi akan terkena semprot oleh Siska. Tentu saja aku memakainya, Bi. Aku selalu mengganti pakaianku dengan yang Bibi berikan. Aku sungguh merasa tak nyaman jika harus menggunakan pakaian ini secara terus-menerus. Bidarmi pun menganggukkan kepala dan mulai kembali memotong sayuran dan menumisnya dengan sangat harum. Namun sayangnya tak ada rasa tergoda di hati Putri saat melihat tumbuhan hijau itu sedang dimasak oleh wanita paruh baya itu. Yakin Putri tak mau makan makanan Bibi? Tanya Bidarmi penuh harap. Putri menatap manik wanita paruh baya itu lekat-lekat dan nampak begitu jawaban iya darinya. Di sisi lain, Putri bahkan sangat jijik ketika melihat tumbuhan itu setelah menjadi seorang arwah penasaran. Entahlah, dulu masakan Bidarmi sangat enak menurut Putri. Apalagi sayur asem yang Bidarmi buat dengan banyak jagung di dalamnya. Baiklah, aku akan mencoba memakannya, Bi. Tapi aku tak akan banyak memakannya ya, Bi. Maaf, aku sedang menjalankan program diet. Putri tersenyum manis ke arah Bidarmi. Iya, tak apa-apa. Bibi juga paham dengan aturan wanita muda sepertimu, karena Bibi pun pernah berusaha untuk menurunkan badan. Namun sayang, Bibi gagal dan malah tambah melar. Putri mulai memakan makanan yang Bidarmi hidangkan di depannya. Ia bahkan mencoba memuntahkan kembali makanannya, namun gagal, karena Bidarmi selalu saja menatap ke arahnya. Enak kan? Tanya Bidarmi dengan senang. Putri hanya menganggukkan kepala dan mulai menelan makanan di mulutnya yang terasa sangat menjijikan. Bukan karena masakan Bidarmi tak enak, hanya saja selera Putri telah berubah setelah ia menjadi arwah. Bahkan masakan Bidarmi yang berbahan dasar daging pun terasa sangat berbeda di mulutnya karena ia kini sangat suka daging mentah yang masih mengeluarkan banyak darah. Aku sudah kenyang, Bi. Putri mulai menjauhkan piringnya dan segera bangkit. Bidarmi dengan sigap mengambil piring bekas makan Putri dan segera mencucinya di wastafel. Kemana Nyonya Siska, Bi? Tanya Putri melihat ke sekeliling ruangan. Nyonya sama Tuan kini sedang ada di kamar belakang itu, Nak. Mereka mungkin sedang melanjutkan acara semalam. Bidarmi tersenyum dengan jahil. Lalu kemana Bibi semalam dan Mang Ardi? Itu Bibi disuruh Nyonya untuk membeli daging di luar kota. Bibi disuruh pergi ke daerah Jawa untuk membeli seekor kerbau, dan Nyonya menyuruhnya untuk disimpan di kaki gunung sana. Maksudnya untuk apa kerbau itu, Bi? Apa yang Tuan dan Nyonya lakukan? Bidarmi menggelengkan kepala. Ia pun tak tahu kenapa setiap bulannya Tuan serta Nyonya membeli seekor kerbau untuk ditaruh di kaki gunung. Bibi pun penasaran dengan tingkah Tuan dan Nyonya, tapi Bibi tak ingin ikut campur dan terkena imbasnya dari keingintahuan Bibi. Oh iya, dan sebaiknya kamu jangan mencari tahu apa yang dilakukan Tuan dan Nyonya, karena itu sangatlah berbahaya. Putri menganggukkan kepala mendengar ucapan Bidarmi. Ia kemudian segera memikirkan rencana yang akan ia lakukan nanti malam. Aku pergi dulu ya, Bi. Aku ingin mencari udara dingin di halaman. Ya sudah, kalau begitu. Ingat jangan terlalu lama, kena angin nanti anginnya masuk ke badan. Bidarmi tertawa setelah mencoba mencairkan suasana. Putri pun membalas senyuman pada Bidarmi dan segera berlalu meninggalkannya. Malam ini adalah malam kedua untuk Putri membuat Siska dan Fajar ketakutan. Ia bahkan tak membuat kode rahasia yang ia kirimkan pada Raja agar membantu menjalankan misinya ini. Tanpa pikir panjang, ketika jarum jam telah berdending menunjukkan pukul 12 malam, arwah Iva segera pergi meninggalkan tubuh Putri begitu saja di atas ranjang. Dengan cepat dia menembus dinding ruangan dan pergi melayang menuju kamar Fajar dan Siska. Iva melihat kedua tubuh manusia itu kini tengah tertidur dengan lelap di atas ranjang berukiran besar. Tanpa basa-basi, Iva segera mengangkat tubuh Siska ke udara dan menghantamkannya ke tembok dengan sangat keras. Darah mengucur dari kening wanita itu, dan Fajar yang terkejut pun segera bangkit dan meraih tubuh istrinya yang kini terkulai lemas. Dasar jalang, setan sialan. Berani-beraninya kau datang kemari dan mengganggu kami ya.
Aku datang lagi ke sini untuk membuat kalian menderita. Tawa Iva memekakan telinga dan menggema di seluruh kamar tersebut. Tanpa bicara, Fajar segera mengambil sebilah pisau di dalam laci dan mencoba menusuk arwah Iva yang kini berdiri tepat di depannya. Rasakan ini. Fajar berlari dan menancapkan pisau di bagian perut Iva. Namun, Iva adalah hantu dan ia sudah pasti tembus pandang. Fajar jatuh tersungkur ke atas lantai. Ah! Bekik Fajar dengan keras. Siska yang tak sadarkan diri mulai membuka matanya secara perlahan dan menatap ke arwah yang kini berdiri di dekat tubuh suaminya tersebut. Kau sudah bangun, sayang. Iva sengaja mengunci tubuh Siska dengan mantranya, sehingga ia bisa mengendalikan semua energinya dan menyakiti Siska secara perlahan-lahan. Iva mulai mengambil pisau di atas lantai dan segera menyayat pergelangan tangan Siska, hingga membuatnya meringis dan menjerit kesakitan. Fajar yang melihat ini pun mulai merasa bimbang. Di sisi lain, ia ingin segera Siska mati agar ia bisa merayu putri dan menikahi gadis itu. Namun jika saat ini Siska sampai mati, maka tak lain dan tak bukan maka Fajarlah yang akan menjadi tersangka sebab tak ada orang lain yang tahu kejadian ini. Iva sengaja sudah menyiapkan mantra kedap suara di kamar Bidarmi dan Sari agar mereka tak terbangun akibat kegaduhan yang terjadi di kamar ini. Dan Iva pun tahu bahwa ia kini akan berhadapan dengan iblis yang sudah melakukan perjanjian dengan Fajar dan Siska. Benar saja, tak lama kemudian, kabut hitam mulai berbentuk dengan sangat besar di dalam kamar Siska, diiringi dengan tawa berat dari sosok yang saat ini tengah menyiapkan wujud aslinya. Tawa berat itu sungguh membuat Iva sedikit terkejut. Bagaimana tidak, kini ia harus berhadapan dengan iblis yang sangat menyeramkan dan sangatlah besar. Fajar dan Siska kini senang melihat kehadiran sosok yang mereka tunggu dari tadi. Bahkan Fajar mulai bangkit dan memangku istrinya agar terbaring di atas kasur dengan darah yang masih mengalir dari tangannya. Aku adalah lawanmu, setan. Iblis itu mulai menunjukkan kekuatannya dan membanting tubuh Iva dengan sangat keras ke dinding kamar. Iva tak merasa sakit dan ia pun masih bisa berdiri setelah mendapatkan hantaman yang keras pada tubuhnya. Kau kuat juga. Iblis itu tersenyum senang. Ia bahkan menampilkan taringnya yang sangat tajam pada Iva. Dengan sekali dorongan dari iblis itu, tubuh Iva berhasil terhantam ke arah lemari pakaian milik Fajar dan tubuh Iva terkulai lemas. Kau suka main-main kan? Tanya Fajar dengan senang. Fajar mengambil perban di dalam laci dan menempelkannya pada luka di lengan Siska. Siska yang masih belum sadar sepenuhnya hanya bisa terdiam dan tak mampu berkata apapun. Apalagi mengingat luka di tangannya cukup dalam dibuat oleh arwah Iva. Kau akan binasa. Iblis itu mulai meniup tangannya dan membentuk sebuah lubang hitam di tengah-tengah kamar Fajar. Tanpa diduga-duga, tubuh Iva mulai memanas dan mulai terisap ke dalam lubang tersebut, sehingga ia berusaha untuk tetap bertahan. Kau akan mati. Iva sekuat tenaga menahan kakinya agar tak terhisap ke dalam lubang tersebut. Dengan cepat ia memanggil nama Raja Siluman Ular untuk meminta bantuannya. Panggillah semua makhluk yang ingin kau minta bantuannya. Iblis itu tertawa melihat Iva yang nampak mulai lemas. Maksudmu apa? Fajar mulai mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan dari iblis di hadapannya untuk arwah yang ia yakini sebagai Marlin. Musuhmu ini ingin memanggil bantuan dari bangsa siluman agar bisa selamat. Ini tak bisa dibiarkan. Fajar mulai membaca mantra yang Simba berikan padanya, sehingga Iva tambah sudah setengah badan masuk ke dalam lubang tersebut. Tiba-tiba letupan api menyembur balik keramik kamar Fajar secara tiba-tiba, sehingga membuat Fajar dan iblis itu seketika menjauh dan terpendal. Sosok siluman ular yang sangat besar kini sudah ada di tengah-tengah mereka. Aku datang. Siluman ular raksasa kini hadir di tengah-tengah arwah Iva dan iblis itu. Fajar seketika terkejut dan mulai mencoba membangunkan Siska karena panik. Celaka, kita akan tamat hari ini, Siska.
Fajar mulai menepuk pipi Siska dengan keras agar istrinya itu segera sadar. Bahkan Fajar tak segan mulai menampar pipi Siska dengan keras tanpa memperdulikan rasa sakit yang saat ini Siska rasakan. "Berani-beraninya kau menyakiti istriku." Raja siluman itu mulai menarik tubuh iblis di hadapannya dan membantingkan dengan keras. Iblis itu terpendal jauh tepat mengenai dinding kamar Fajar dan terlihat asap hitam mulai mengepul di sekeliling Siska dan Fajar. "Kau tak akan bisa mengalahkanku." Iblis itu mulai memberikan serangan berupa isapan dari mulutnya. Mulut iblis itu terbuka lebar sehingga memperlihatkan taring-taringnya yang besar dan kuat. "Kau akan baik-baik saja." Siluman itu mulai mengangkat tubuh Iva dan membaringkannya di sisi kanan ruangan. Kini giliran ia memberikan serangan pada iblis yang melakukan perjanjian itu dengan Fajar. Tanpa diduga-duga, Raja siluman itu telah menyiapkan sebuah kejutan hebat untuk iblis tersebut, yang merupakan sebuah kelemahannya. Siluman itu mulai mengeluarkan cahaya dari pori-pori sisik ularnya, sehingga membuat iblis itu mengerang dan kepanasan. "Kau sungguh berdebah." Iblis itu kemudian perlahan menghilang, berubah menjadi asap hitam yang tebal. Mata itu kini mengarah pada Fajar yang terlihat sangat pucat karena menahan rasa takut. Arwah Iva yang sudah pulih pun segera datang terbang menuju ke arah Fajar dan mencoba menjaga lehernya dengan sangat kuat. "Kau akan mati, Fajar." Mata Iva sangat merah. Terlihat urat-urat di kedua bola matanya sehingga membuat Fajar terus saja membaca mantra yang si Emba ajarkan padanya. "Kau tak akan bisa menyakitiku dengan mantra itu. Rasa benci serta amarah di dalam diriku sangatlah besar pada kalian. Dan inilah pembalasan yang menyakitkan dariku, Fajar." Iva segera melemparkan tubuh ayahnya itu ke dinding kamarnya, sehingga membuat tubuh pria itu kini terkulai lemas di atas lantai. Kesadarannya masih ada, namun rasa sakit di seluruh tubuhnya membuat dirinya begitu tak mampu untuk bangkit dan berdiri. Bahkan untuk bernafas pun rasanya sangat sakit. "Kau senang bukan menyakitiku? Kau dulu juga membuatku sangat tersiksa dengan rasa sakit yang kau berikan. Aku sangat senang kau merintih dan memohon padaku. Tenang saja, aku tak akan membunuhmu dengan cepat. Aku ingin bermain-main dulu dengan kalian berdua sebelum ajal kalian datang menghampiri." Tawa melengking yang Iva keluarkan sontak membuat Mang Ardi, yang saat ini tengah berada di pos satpam, segera berlari ke arah rumah. Pria yang baru saja melepaskan earphone dari telinganya itu kini terkejut ketika mendengar sebuah tawa menakutkan dari arah dalam rumah majikannya. Dengan sekuat tenaga ia pun berlari ke dalam rumah dari arah dapur dan mulai berlari menaiki anak tangga. "Tuan, Nyonya, Bidarmi!" teriak Mang Ardi dengan keras. Tak ada sahutan dari mereka, membuat Mang Ardi semakin panik. "Nonsari, Naputri!" Mang Ardi terus berlari mencari siapapun di rumah ini. Tawa yang ia dengar berasal dari kamar majikannya. Iya, kamar Fajar dan Siska. Saat ini arwah Iva dan siluman itu saling pandang kala mendengar teriakan dari arah luar yang tak lain adalah Mang Ardi. Baru Iva ingat bahwa Mang Ardi tidak ia beri mantra penutup ataupun mantra yang membuat Mang Ardi tak bisa mendengar kegaduhan yang akan ia lakukan. Untung saja Mang Ardi datang di saat semua rencana Iva sudah dilakukan. Jadi ia tak perlu takut sebab ia sudah puas melakukan permainan bersama Siska dan Fajar. "Kita harus segera pergi," ajak Raja siluman pada Iva. "Iya, tentu kita harus pergi sekarang." Arwah Iva mulai memejamkan mata. Ia bersiap menghilang dan kembali ke kamarnya sendiri. Sedangkan Raja siluman pun berubah menjadi ular yang sangat kecil dan sangat sulit untuk terlihat. "Tuan, Nyonya, kalian baik-baik saja?" teriak Mang Ardi dari luar. Ia tak mendengar apapun dari dalam kamar majikannya. Padahal biasanya jika ia berteriak di dalam rumah di saat malam seperti ini, ia akan segera mendapatkan bentakan atau amarah dari Fajar dan Siska. Ini ada yang tidak beres. Mang Ardi segera mencoba membuka kamar majikannya dengan cara mencongkel kunci pintu. Namun kunci pintu kamar majikannya sangatlah kuat sehingga ia sangat sulit. "Nyonya dan Tuan, apakah baik-baik saja?"
Mang Ardi berteriak sekali lagi untuk memastikan keadaan majikannya. Mang Ardi pun terdiam dan memikirkan cara terbaik untuk mengecek kondisi majikannya. Hingga ia pun teringat kunci cadangan yang Bidarmi pegang. Dan ia pun ingat bahwa Mang Ardi pun belum mengecek kondisi Bidarmi, Sari, ataupun Putri. Mang Ardi segera berlari menuju kamar Bidarmi. Langkahnya yang sudah sangat lemah membuat dirinya sudah merasakan kelelahan. Hingga kemudian ia pun telah sampai di depan pintu kamar Bidarmi dan menggedor pintu kamar wanita itu dengan sangat kencang. Bidarmi buka, ini aku Ardi, Bi. Tak lama kemudian terdengar sebuah langkah kaki dari dalam kamar tersebut, dan akhirnya pintu terbuka dan menampilkan Bidarmi dalam keadaan bingung. Bidarmi baik-baik saja? Tanya Mang Ardi dengan panik. Ada apa Mang Ardi? Malam-malam bikin rusuh saja, berisik tahu, Nyonya sama Tuan nanti marah. Bidarmi yang belum sadar sepenuhnya membentak Mang Ardi karena kesal. Rasa kantuk yang ia alami masih sangat terasa, hingga membuatnya beberapa kali menguap. Gawat Bi, gawat. Gawat kenapa Ardi? Sudah kamu jangan berisik, ini sudah malam. Bidarmi mencoba mengabaikan perkataan Mang Ardi dan berjalan keluar kamar meninggalkannya sendiri. Bidarmi, dengarkan saya dulu, ini soal Tuan dan Nyonya. Apa? Mereka kenapa? Mereka sedang tidur toh? Astagfirullah Bibi, dengarkan saya dulu. Ya sudah, katakan cepat. Mang Ardi segera menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan apa yang ia dengar saat berada di pos satpam tadi. Bidarmi yang mendengar perkataan Mang Ardi pun terkejut dan mulai berjalan cepat menuju kamar majikannya. Apakah sudah mencoba memanggilkan? Sudah Bi, bahkan aku sudah menggedor pintu kamarnya dengan sangat kencang. Namun tak kunjung ada jawaban. Aku bahkan tadi sempat mencongkel kenop kunci di pintu kamarnya saking panik dan tak ingat bahwa Bibi memiliki kunci cadangan. Mang Ardi tersenyum kecil karena kecerobohannya. Wong dan kamu Ardi, kalau nanti Nyonya dan Tuan tahu kunci pintu mereka rusak, bisa gawat kita. Ini kunci saya pegang, masa kamu lupa? Bidarmi terus saja mengomel pada Mang Ardi. Seraya terus memijakan kakinya menaiki anak tangga. Mang Ardi hanya diam mendengarkan omelan wanita di depannya, sebab ia tahu bahwa Bidarmi sebenarnya tak ingin ia mendapatkan masalah atas kecerobohan yang ia buat. Nyonya, Tuan Fajar. Bidarmi mencoba memanggil Fajar dan Siska, namun tetap tak ada jawaban. Saat ini kondisi Siska sangatlah kritis sebab pendarahan di tangannya belum juga teratasi. Sedangkan Fajar, ia bahkan kini dalam keadaan tak sadarkan diri sebab tubuhnya menghantam dinding dengan sangat keras. Non Sari dan Putri, apakah sudah panggil dan cek keadaannya? Tanya Bidarmi pada Mang Ardi. Belum Bi, aku belum mengecek kondisi mereka. Kita harus cepat lihat dulu kondisi Tuan Fajar dan Nyonya Siska, sebab saya yakin ada yang tak beres dengan keduanya. Bidarmi segera memasukkan kunci cadangan kamar majikannya, dan akhirnya pintu perlahan mulai terbuka. Kamar yang berada dalam keadaan gelap membuat Bidarmi dan Mang Ardi samar-samar melihat sosok tubuh tengah terkulai lemas di atas lantai. Astagfirullah, Tuan Fajar, bekik Bidarmi terkejut. Mang Ardi pun segera menyalakan lampu kamar dan tampaklah pemandangan mengerikan di depannya. Kita harus segera panggil polisi, Bi. Mang Ardi segera pergi menuju lantai bawah dan menelpon polisi dengan telepon rumah. Bidarmi hanya mampu terdiam dengan shock melihat pemandangan mengerikan di usianya yang sudah senja. Darah mengucur dari pergelangan tangan Siska, serta Fajar yang terkulai lemas dengan darah yang mengucur dari telinganya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.